Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Prodi TG PAUD Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran sains untuk anak usia dini. Fungsi penilaian dalam pembelajaran sains. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan tujuan dan fungsi penilaian asesmen dalam pembelajaran sains antara lain memberikan umpan balik terhadap program pembelajaran sains yang dikembangkan sehingga tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat kita ketahui. Kegiatan dilanjutkan jika berhasil dan diperbaiki jika gagal. Menentukan tingkat kematangan dan kemajuan perkembangan anak dalam kegiatan sains, baik terkait dengan dimensi produk, dimensi proses, dan dimensi sifat sains. Sebagai bahan pertimbangan guru, sehingga dapat menempatkan anak dalam kegiatan sains yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuannya, yang memungkinkan anak dapat mencapai kemampuan secara optimal dalam pembelajaran sains. Untuk mengetahui latar belakang kesulitan belajar anak selama mengikuti program pembelajaran sains, memberikan informasi kepada orang tua atau wali tentang kemajuan dan kemampuan sains yang telah dan yang belum dikuasai anaknya, sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang memerlukan dalam memberikan pembinaan selanjutnya. Berikut ada beberapa jenis dan cara melakukan evaluasi pembelajaran sains pada anak usia dini, antara lain melalui observasi. Observasi atau pengamatan dapat dikatakan sebagai cara pengumpulan data, penilaian yang pengisiannya berdasarkan pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak, agar data perkembangan anak selama mengikuti program sains dapat diperoleh secara rinci dan akurat, serta tidak ada bagian yang terlewatkan. Maka sebaiknya guru menggunakan pedoman observasi yang tepat. Catatan ankedot. Catatan ankedot merupakan suatu pengumpulan yang telah dicatat dan dirangkum oleh guru, yang berisi tentang sikap dan perilaku anak yang khusus, baik yang positif maupun yang negatif. Kedua perilaku tersebut harus dicatat oleh para guru sains jika muncul pada anak saat mengikuti program sains. Catatan ankedot akan sangat berguna bagi pembinaan anak dan penentuan keputusan serta layanan khusus lainnya. Percakapan atau interview adalah metode penelitian yang dilakukan melalui bercakap-cakap atau wawancara antara anak dengan guru, di dalam kelas atau di luar kelas. Percakapan ini sangat berpengaruh untuk menggali secara langsung tentang apa yang sedang dirasakan, dipikirkan, dan diinginkan anak. Melalui percakapan, guru akan dapat menggambarkan tentang minat, motivasi, dan kebutuhan anak dalam program sains. Pada saat melakukan percakapan, sebaiknya guru sains selalu memegang daftar cek perkembangan anak, sehingga segala hasilnya terdokumentasikan. Pemberian tugas. Pemberian tugas adalah suatu metode penilaian di mana guru dapat memberikannya pada saat melihat hasil kerja anak. Pemberian tugas dalam kegiatan sains pada anak dapat dilakukan secara kelompok, berpasangan, atau individual, sehingga hasil pemberian tugas dapat berupa satu hasil karya kelompok, sepasang, atau seorang anak. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran anak usia dini. Penilaian pada pembelajaran anak usia dini suatu proses penilaian yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Penilaian tidak hanya dilaksanakan satu atau dua kali pada waktu tertentu saja. Penilaian pada pendidikan anak usia dini dilaksanakan ketika anak sedang bermain sambil belajar, ketika berinteraksi dengan teman atau guru, ketika mengomunikasikan pikiran melalui hasil karyanya. Perlu ditekankan bahwa penilaian pada anak usia dini bukan difokuskan untuk mengetahui kompetensi anak atau menilai bagus hasil karya anak, namun untuk menganalisis kemajuan perkembangan yang dicapai anak. Penilaian perkembangan anak usia dini bukan merupakan hal yang sederhana, karena banyak faktor yang perlu diperhatikan oleh guru saat mengumpulkan fakta dan menganalisis perilaku anak saat bermain, serta menganalisis hasil karya anak. Penilaian yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Transparan. Penilaian yang perlu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur, dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Aturan yang terdapat pada penilaian dan kriteria penilaian harus dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Sistematis. Penilaian sistematis dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Perkembangan anak berlangsung secara sistematis, artinya bahwa perkembangan itu berlangsung mengikuti pola tertentu yang terjadi secara teratur.
Berkesinambungan. Berkesinambungan artinya penilaian yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus agar dapat memiliki gambaran tentang perkembangan anak didik. Penilaian yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, secara bertahap dan terus-menerus akan dapat memperoleh informasi yang benar-benar berasal dari gambaran perkembangan proses dan hasil belajar anak. Penilaian harus direncanakan terlebih dahulu, baik secara harian, semester maupun tahunan. Sebaiknya guru menggunakan catatan sehingga hasil penilaian dapat diketahui secara bertahap dalam upaya memperoleh hasil yang maksimal. Objektif. Penilaian dilakukan untuk semua aspek perkembangan sebagaimana adanya. Prinsip objektif dalam penilaian pembelajaran anak usia dini maknanya adalah bahwa penilaian harus berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. Penilaian yang objektif tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Menyeluruh. Proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran anak usia dini harus dilakukan secara menyeluruh sehingga dapat menangkap semua aspek perkembangan anak, baik moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Aspek yang dinilai tersebut terkait dengan sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Mendidik. Prinsip pendidik dalam penilaian anak usia dini menekankan bahwa proses dan hasil penilaian harus dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan dan membina anak agar tumbuh dan berkembang sesuai tahapan usianya yang optimal. Hasil penilaian harus dapat digunakan untuk membina dan mendorong tumbuhnya keinginan anak dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh sebab itu, hasil penilaian harus dirasakan sebagai suatu penghargaan bagi yang anak berhasil dan dijadikan sebagai peringatan bagi anak yang belum berhasil. Bermakna. Hasil penilaian harus mempunyai makna atau arti dan bermanfaat bagi guru, orang tua, anak didik, dan pihak lain yang berkepentingan. Hasil penilaian tersebut terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal tersebut akan terpenuhi jika guru dapat memberikan nilai yang benar-benar menggambarkan ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu. Ketercapaian ini sesuai dengan perilaku yang menggambarkan kebiasaan anak melakukan kegiatan di lingkungan rumah dan sekitarnya. Unkuntabel dapat diartikan bahwa penilaian anak usia dini di TK hendaknya dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas sesuai regulasi yang ada, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian harus mampu membedakan perilaku anak yang sudah dinyatakan belum berkembang sesuai harapan BSH dengan anak yang dinyatakan belum berkembang BBB atau mulai berkembang MB dalam perilaku nyata. Anak yang dinyatakan baik dalam suatu aspek harus berbeda perilakunya dalam kehidupan dari anak yang dinyatakan belum sesuai harapan dalam penilaian. Oleh sebab itu, penilaian perlu dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.